Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Dan inilah penyemaian benih padi yang sebelumnya telah kita semai. Sekarang benih padi kurang lebih berumur 20 hari, dan tingginya kurang lebih sudah mencapai 15 cm. Jika penyemaian benih padi sudah mencapai usia 28 hari, kurang lebihnya, nanti kita akan melakukan pencabutan benih padi, dan nantinya kita tanam benih padi. Yang sangat perlu diperhatikan bagi petani padi ialah keong emas, atau kita sebut dalam bahasa kami, gondang. Ialah salah satu hama yang sangat merusak tanaman padi yang berusia dini, atau masih berumur 1-2 minggu. Maka dari itu sebelum melakukan penanaman, pastikan lahan sawah yang mau kita tanam, bebas dari hama keong emas. Agar tidak terdapat adanya keong emas, maka sebaiknya kita semprotkan racun keong terlebih dahulu, 2 hari sebelum melakukan penanaman, agar keong emas tepar dan mati. Dan air pun tidaklah jauh lebih penting bagi petani padi, karena kalau kekurangan air bisa mengurangi pertumbuhan padi, dan bisa menyebabkan kematian tanaman padi. Setelah penyemaian sudah berumur kurang lebih 28 hari, maka selanjutnya ialah pencabutan benih padi. Dan melakukan pencabutan benih padi haruslah perlahan-lahan, dan juga menggunakan perasaan, agar supaya akar benih padi bisa tercabut semua, dan tidak putus akarnya. Haruslah dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa sabar, karena dengan hati ikhlas dan sabar, itulah yang membuat kerjaan terasa ringan dan indah. Pada saat melakukan pencabutan benih padi, biasanya dilakukan oleh para ibu-ibu, sambil ngerumpi juga boleh, agar menghilangkan kejenuhan rasa ngantuk dan lelah. Pada saat melakukan pencabutan benih padi, janganlah lupa kita kokcok, guna agar menghilangkan tanah yang masih menempel. Gunanya agar tidak terlalu berat saat diseret ke tahap penanaman, atau dipanggul nantinya. Dan inilah kegiatan suasana di desa kami. Jika sudah memasuki musim tanam padi, biasanya, pekerjaan ini dilakukan sebagai kebutuhan, yang sangat digemari oleh para ibu-ibu. Dan yang punya lahan sawah akan memberikan upah, biasanya Rp1.000 satu bentel atau juga satu ikat. Bukan cuman ibu-ibu saja sih, bapak-bapak juga ada, karena tidak ada larangan, siapa saja yang mau mencari nafkah boleh ikut bergabung, bekerja, karena kalau kita malas bekerja nanti bagaimana nasib perutku. Intinya manusia itu tidaklah boleh malas-malasan, karena malas itu salah satu godaan syaitan. Assalamualaikum Bapak Jokowi, untuk bantuan rumah Bapak Mahir rubuh, kampung Bakar Baru, si jeruk. Emang si jeruk. Emang umay mau rubuh, Bu? Rubuh, umay. Rubuh. Ya, nanti saya salamin sama Pak Jokowi yang terhormat. Ya, oke Bu ya. Dadah. Dadah. Oke, kita lanjutkan. Setelah benih padi kita cabut, lalu janganlah lupa kita ikat, gunanya agar tidak berantakan nantinya. Di saat pencabutan benih padi, atau disebut juga dalam bahasa kami ialah winning, haruslah terdapat genangan air yang cukup banyak, guna agar memudahkan pencabutan winning. Dan kalau tidak terdapat air yang cukup, maka akan sulit winning bisa tercabut nantinya, dan akar akan mudah untuk putus, dan menyebabkan kematian benih padi. Setelah pencabutan benih padi selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya ialah penyeretan benih padi, yang nantinya kita hamparkan pada lahan sawah yang sudah kita siapkan. Dan nantinya setelah kita hamparkan ke lahan sawah yang siap kita tanamin padi, langkah berikutnya ialah melakukan penanaman.
kita seret benih padi hingga selesai. Bapak-bapak biasanya tugasnya mengukur jejeran agar lurus. Lalu langkah berikutnya ialah mulai melakukan penanaman dengan menggunakan ukuran tali yang sudah kita siapkan, guna agar tanaman padi bisa lurus dan rapi. Kalau untuk menanam padi di tempat kami, kebanyakan dilakukan oleh ibu-ibu, karena hati seorang ibu itu biasanya tulus, karena menanam padi juga harus disertai hati yang tulus, guna agar nantinya padi bisa tumbuh dengan subur dan makmur. Dan hanya inilah yang saya dapatkan, informasi mengenai penanaman padi. Semoga bisa berguna. Jika ada tutur kata yang kurang enak didengar, dan apabila terdapat video kami yang kurang enak dipandang, mohon dimaafkan.